Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Kusuma Prabowo, PBDS Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Gadjah Mada. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan 3-minute tesis saya dengan judul Parameter Ekokardiografi Indeks Kopling Atrioventrikular Kiri sebagai prediktor luaran pasien gagal jantung akut. Di bawah bimbingan Dr. Hasanah Mumpuni, SPPD Konsultan, SPCP Konsultan, dan Dr. Rel Kusuma Jayamarsam, MKes, SPCP Konsultan. Gagal jantung akut merupakan kondisi kardiovaskular dengan risiko luaran klinis yang tinggi. Meskipun gejala pasien dapat membaik selama perawatan, risiko setelah pasien pulang tetap besar, terutama berupa hospitalisasi dan juga mortalitas dalam 6 bulan. Selama ini, penilaian risiko gagal jantung sering berfokus hanya pada fungsi sistolik ventrikel kiri. Padahal luaran pasien dengan gagal jantung akut tidak hanya ditentukan oleh fungsi sistolik. Namun kongesti, peningkatan tekanan pengisian, dan juga interaksi antara atrium kiri dan ventrikel kiri juga berperan penting. Ketika hubungan ini terganggu, akan terjadi left atrioventricular uncoupling, yaitu ketidakseimbangan antara beban atrium kiri dan kemampuan ventrikel kiri dalam menerima darah. Konsep ini dapat dinilai melalui indeks kopling atrioventricular kiri atau IKAK, yang dihitung dari rasio volume minimum atrium kiri terhadap volume akhir diastolik ventrikel kiri. Semakin tinggi IKAK, akan semakin besar gangguan kopling atrium kiri dan ventrikel kiri, yang dapat mencerminkan peningkatan tekanan pengisian dan juga kongesti. Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan desain kohort retrospektif menggunakan data register gagal jantung RSR CITO periode September 2023 hingga September 2025. Sebanyak 100 pasien gagal jantung akut rawat inap akan kami analisis dengan nilai IKAK dihitung dari ekokardiografi transtorakal dalam 24 jam pertama sejak admisi. Kemudian pasien dinilai terhadap luaran klinis buruk berupa mortalitas dan atau hospitalisasi dalam 6 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 100 pasien terdapat 31 pasien dengan luaran klinis buruk, terdiri dari 10 mortalitas dan 21 rehospitalisasi, di mana median usia pasien adalah 61 tahun, dengan 68%-nya adalah laki-laki, 84% mengalami gagal jantung dekompensasi akut, dan 72% yang memiliki fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 40%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IKAK lebih tinggi pada kelompok dengan luaran buruk dibandingkan dengan luaran baik, yaitu nilai IKAK 0,373 dibandingkan 0,311. Analisis ROC menunjukkan bahwa area undercurve 0,729 dengan nilai titik potong optimal IKAK lebih dari sama dengan 0,3365 dengan sensitivitas 83,9% dan spesifitas 72,5%. Pada analisis bivariat, IKAK tinggi berhubungan dengan luaran klinis buruk, dan setelah dilakukan penyesuaian terhadap faktor peruncu, IKAK tetap menjadi prediktor independen dengan odds ratio 19,302. Subanalisis juga menunjukkan bahwa IKAK berhubungan bermakna dengan mortalitas juga hospitalisasi. Pada kurva Kaplan-Meier, kelompok IKAK tinggi memiliki persentase bebas kejadian yang lebih rendah selama 6 bulan. Dengan demikian, IKAK dapat membantu menilai risiko pasien dengan gagal jantung akut tidak hanya dari fungsi sistolik tapi juga dari gangguan interaksi atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Sehingga sebagai kesimpulan, nilai IKAK lebih dari sama dengan 0,3365 merupakan prediktor independen luaran klinis buruk berupa rehospitalisasi dan atau mortalitas pada pasien dengan gagal jantung akut, serta berpotensi menjadi parameter tambahan yang praktis, objektif, dan reproducible untuk stratifikasi resiko sejak fase awal perawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.